sembah dan puji Dia. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menghampiri tahta-Mu Yesus. Engkaulah alasan kami untuk selalu hidup menyenangkan hati-Mu.
Apa kabar? Kiranya Tuhan hari ini melimpahi saudara dengan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Jemaat GBS Purwokerto, kiranya Tuhan menyertai saudara dan memberikan pemeliharaan yang cukup dalam kehidupan saudara. Dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Yang memeliharanya itu adalah orang yang melakukannya. Yang memeliharanya itu adalah orang yang mengamalkannya. Orang yang memelihara firman Allah dalam kehidupannya adalah orang yang melakukan dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada hal yang lebih diperkenankan Tuhan jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka kita hidup dalam perkenanan Allah dan berjalan bersama dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, seringkali kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan karena doa kita tidak dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kalanya kita tidak bisa mengucap syukur karena doa dan permintaan kita tidak terkabul, tidak dikabulkan Tuhan. Tuhan seolah-olah tidak bicara apa-apa, Tuhan seolah-olah tidak respon apa-apa. Kita tidak sadar bahwa hidup kita telah banyak ditolong oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat ke belakang saudara, berapa banyak Tuhan sudah menolong hidup kita. Dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan, dari pertolongan yang sudah Tuhan berikan, dari mukjizat-mukjizat yang kita terima di sepanjang kehidupan kita. Tapi karena satu hal, permintaan kita hari ini tidak Tuhan jawab dan tidak Tuhan kabulkan sesuai dengan keinginan kita, kita lantas kecewa dengan Tuhan. Kita tidak sadar bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Bapa yang baik tahu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Ketika Tuhan tidak segera menjawab pergumulan saudara, bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan, tapi Dia punya alasan yang benar bahwa Dia tahu memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tahu yang terbaik. Apa yang kita butuhkan, apa yang saudara butuhkan hari-hari ini, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara adalah supaya kita dibawa masuk dalam hidup oleh karena perkenanan Allah, oleh karena kemurahan Allah, bukan karena kemampuan kita semata. Kita ingin meminta Tuhan bertindak berdasarkan kemauan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini mungkin kita berdoa, Tuhan cukupkan kebutuhanku, Tuhan berkati pekerjaanku. Tapi nyatanya sepertinya apa yang sudah kita lakukan tidak membawa hasil apa-apa. Ingat saudara, Yesus pernah berkata bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Semua orang mencari yang namanya sandang, pangan, dan papan. Itu sudah lumrah, itu sudah dialami oleh setiap orang bahwa sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh kehidupan kita. Dan Tuhan pun memberikan hal yang sama, memberikan matahari untuk semua orang, memberikan udara untuk semua orang, memberikan siang untuk semua orang, memberikan malam untuk semua orang. Dan itu Tuhan berikan sudah dari sononya sejak semula, bahwa semua untuk kepentingan manusia. Tapi hal yang menjadi beda adalah ketika kehidupan
benar tidak akan disamakan dengan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Orang fasik itu adalah orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Orang fasik itu orang yang merasa bahwa hidupnya merasa pintar dan dia tahu semuanya dan dia serba bisa semuanya. Tapi orang yang diperkenan Tuhan, orang yang benar itu adalah orang yang berjalan berdasarkan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ia melakukannya, ia bertindak di sana, sehingga dia boleh berkata bahwa dia tidak berjalan sendirian. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa mereka memang memerlukan semuanya itu. Saudara memerlukan semuanya itu. Semuanya itu apa? Makan, minum, tempat tinggal, semuanya itu saudara perlukan, yang sudah lumrah setiap orang butuh. Itu kebutuhan kita semua, saudaraku yang dikasihi. Tetapi percayalah, Yesus berkata, apamu tahu apa yang kamu perlukan? Mungkin saudara minta berdoa hari ini kepada Tuhan, tapi jawabannya tidak sesuai dengan keinginan saudara, dan itu membuat saudara kecewa dan frustasi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita cari dan yang kita inginkan seringkali tidak tercapai dan gagal. Saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya punya mimpi, tapi faktanya mimpi-mimpi saya, mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, rencana kita yang sudah kita planning berakhir dengan kegagalan. Mungkin ada hasil tapi sedikit. Saudara, kita berharap excellent 100%, hasilnya memuaskan. Minimal 90% hal yang kita harapkan itu terjadi, tapi faktanya hanya 10 sampai 20, 30% yang kita nikmati, kita dapatkan. Saudara sudah untung ada angka dibandingkan angka 0. Kita sudah banyak berdoa dan Tuhan pun tak juga menjawab doa yang sesuai dengan permintaan kita. Kita lantas kecewa dan frustasi, sepertinya tidak ada jalan keluar lagi untuk masalah kita. Bingung. Umetson, ya. Tapi ingatlah saudaraku, mungkin kita akan terus mengusap-usap dahi kita. Kita berkata ternyata hidup ini berat. Rencanamu boleh gagal, tapi rencana Tuhan dalam kehidupanmu adalah rancangan yang terbaik buat saudara. Rencanamu boleh gagal dan berantakan, tapi percayalah, ketika kau hari ini ada di bawah titik pertemuan, engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, engkau mengalami titik balik bahwa hidupmu harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kepintaranmu. Orang pintar itu belum tentu bijak, saudaraku. Tapi orang bijak, dia adalah orang yang pintar. Jangan kebalik. Banyak orang pintar tapi tidak pernah bijak. Tapi orang yang bijak, dia sudah banyak kepintaran yang dia miliki. Saudaraku, rencanamu boleh gagal, tapi rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Saudara masih percaya bahwa Tuhan itu baik? Saudara masih percaya bahwa Bapa kita itu baik? Itu adalah hal yang bagus. Tapi saudara harus benar-benar belajar mengandalkan kesanggupan Allah kita dalam menolong kita, dalam memelihara hidup kita. Dan itu boleh dikatakan adalah ujian kehidupan ini, supaya saudara bisa naik level ke yang lebih tinggi lagi, saudaraku. Orang yang mau naik ke level yang lebih tinggi, go up to the next level. Orang yang ingin menuju kepada tingkat yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, dia harus mengalami ujian-ujian supaya dia naik kelas. Tidak mungkin, saudaraku, orang-orang itu bisa mencapai suatu titik puncak dengan instan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau hanya segelintir
orang saja yang bisa mendapatkannya, kecuali saudara seorang anak miliarder, kecuali saudara anak seorang jutawan. Saudara tidak apa-apa langsung naik level karena saudara anak sultan, karena saudara adalah pemilik hak waris, sehingga ketika saudara lahir langsung jadi miliarder. Kalau saudara punya orang tua miliarder, tapi faktanya kita hari ini, kita anak siapa? Kita latar belakangnya apa? Tapi saudara jangan pesimis bahwa orang-orang sukses di dunia ini punya latar belakang dari awalnya. Kebanyakan adalah dari nol, dari susah, dari gagal. Tapi karena dia punya ketekunan, dia percaya dengan mimpinya, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupnya, ia sanggup melewati masa-masa sulit itu untuk masuk ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Masihkah saudara percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang baik dalam kehidupan saudara? Saudara, kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, ini banyak ditafsirkan oleh orang di luar sana secara tidak bertanggung jawab, bahwa ayat-ayat ini berbicara masalah Yesus menikah. Padahal teksnya sudah jelas, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana. Ada satu perkawinan di kota Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di situ bukan berarti mau menikahkan Yesus, tapi di situ dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan di Kana. Yesus itu tamu undangan, saudaraku, bukan sang mempelai di sini. Yesus dan murid-muridnya diundang, bukan Yesus yang menikah. Saudaraku, kita harus membaca teks secara runtut dari awal sampai dengan akhir. Pada ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku, hari ini kita tidak membahas tentang isu yang ada di media sosial, yang ada di ranah internet, bahwa Yesus sedang digembar-gemborkan menikah. Sementara ayat yang dipakai sebagai dalil dasar di situ adalah bahwa Yesus diundang ke perkawinan di Kana. Yesus dan murid-muridnya sebagai tamu undangan, bukan sebagai sang mempelai. Tapi kita mau belajar di sini dalam satu kata, ketika mereka kekurangan anggur. Perhatikan baik-baik, saudaraku, kata kekurangan itu dengan cermat. Kata kekurangan itu dipakai dalam bahasa Jawanya itu entek kabeh. Ya, ketika anggurnya entek kabeh. Ketika mereka kekurangan anggur, ketika anggurnya habis dalam sebuah pesta perkawinan di Kana, yang di situ ada Yesus sebagai tamu undangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak pernah mengalami kekurangan? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Saudaraku, ingat pada peristiwa sebuah perkawinan, sebuah resepsi, jika ada bahan makanan yang kurang di meja perjamuan, betapa kagetnya, betapa susahnya, betapa malunya si tuan rumah karena hidangannya kehabisan, dan bagaimana cara menambah hidangan. Kalau ditambah belum tentu seketika itu tersedia dan jadi, saudaraku. Saudara pernah bayangkan ketika saudara sedang resepsi mantu ngunduh mantu, saudara makanan ludes dalam waktu setengah jam, padahal di situ durasi untuk resepsi makan-makan adalah 1 jam sampai 2 jam.
Dalam waktu setengah jam makanan sudah ludes semuanya. Apa yang saudara rasakan, apa yang saudara pikir, pasti saudara malu, bingung. Apa yang terjadi itu membuat saudara tidak bisa mikir panjang. Kalaupun mesen belum tentu makanan langsung jadi, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa malunya, betapa sedihnya, betapa susahnya, betapa bergumulnya si tuan rumah ketika kekurangan, ketika kehabisan anggur di situ. Kata kekurangan itu berarti adalah persediaan air anggur habis, run out. Semua sudah dikeluarkan, anggur yang terbaik sudah dikeluarkan, itu disebut run out. Semua sudah dikeluarkan, semua habis, entek kabeh. Dalam terjemahan yang lain dikatakan wanted. Dicari-cari sudah gak ada. Harus mencari kemana? Dalam terjemahan pula dikatakan fail. Gagal. Ada kegagalan dalam resepsi itu, ada kegagalan dalam pesta itu. Ya, entek kabeh, anggurnya habis, padahal itu menu utama, sajian yang terbaik untuk tamu kita yang terhormat. Pada konteks budaya orang Yahudi, saudaraku. Siapa yang tidak mengalami kekurangan dan kesulitan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, ataukah saudara orang yang paling aman sedunia? Ataukah saudara orang yang paling tidak punya masalah? Mr. No Problem, Miss No Problem, orang yang tidak pernah punya masalah. Tapi sebenarnya kehidupan kita sedang bermasalah. Siapa yang tidak mengalami kekurangan, kesulitan, hambatan dalam kehidupan rumah tangganya maupun kehidupan pribadinya? Saudaraku, perhatikan kata baik-baik bahwa kekurangan itu dialami oleh setiap orang. Tapi di situ, saudaraku, ada ibu Yesus. Ada seorang ibu yang bijak. Ada seorang ibu yang berhikmat. Ketika tuan rumah bilang kehabisan anggur-anggur yang terbaik sudah dikeluarkan semuanya, di situ Yesus mendengar bagaimana ia tahu perasaan si tuan rumah. Dia mendekati Yesus, dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Hanya itu kalimat yang diucapkan oleh Maria kepada Yesus. Ya, mereka kehabisan anggur. Tidak panjang, tidak banyak keterangan. Berbeda dengan kita ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita berdoa kepada Yesus, kita doanya panjang dan lebar seperti samudra raya dan setinggi langit. Padahal Yesus itu cukup mendengar dan cukup tahu apa yang kita bukan. Bapamu tahu apa yang engkau butuhkan. Bapamu tahu apa yang engkau perlukan. Saudaraku, ketika engkau dalam kekurangan, ketika engkau dalam kesulitan, datang kepada Yesus seperti ibu Yesus, hanya berkata mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita juga mengalami hal yang sama, yaitu hal kekurangan. Kita sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak memuaskan dan tidak cukup untuk hidup sehari-hari. Bahkan dikatakan Senin Kemis kembang kempis, tidak sampai hari Minggu lagi, tidak sampai hari Senin lagi, cukup sampai hari Senin sampai Kemis. Kita puasa Senin Kemis. Gaji 1 bulan tidak cukup 1 bulan. Satu minggu pertama kita menikmati kelegaan, kata kita habis kajian. Tapi minggu yang kedua sudah mulai kita berhitung. Minggu yang ketiga kita sudah mulai berpuasa. Dan minggu yang keempat kita sudah mulai berteriak, Tuhan tolong.
Apakah saudara sedang mengalami hal yang demikian? Kita juga sering mengalami kesulitan hidup hari ini. Kerja apa lagi? Dan kerja di mana yang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita? Saudaraku, kalau perusahaan-perusahaan yang lain sudah mulai mengadakan PHK, pemutusan hubungan kerja, mengurangi karyawan, mengurangi para pekerja untuk menghemat pengelolaan biaya operasional karena keuntungan dengan biaya operasional lebih besar, biaya operasional banyak yang dikeluarkan. Apalagi kita mau melamar kerja di mana? Yang membuka lowongan kerja. Kita bertanya, ada lowongan pekerjaan tidak? Saudaraku, perusahaan aja sudah mengurangi karyawannya, bukan menambah karyawan. Kita mulai bingung, kita mulai mumet, kita mulai sepanang. Kalau saya keluar, nanti kerja apa? Kalau saya keluar, nanti sementara kerja tidak cukup untuk hidup 1 bulan gajinya. Saudara, kita sudah kehabisan ide, kita sudah kehabisan akal, kita sudah burn out, kita sudah mengeluarkan semua energi kita, tapi kita tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan kita, apalagi yang harus kita lakukan. Semua sudah buntu. Saudaraku, dalam kondisi buntu seperti itu, siapa yang tidak bingung? Siapa yang tidak mumet? Siapa yang tidak oleng? Saudaraku, ketika mengalami kebuntuan dalam kehidupan, tak kala uang sudah habis dan harus terus makan tiap hari untuk istri dan anak-anaknya, gimana kita enggak khawatir? Gimana kita tidak takut? Apa yang harus dimakan oleh anak dan istriku? Saudaraku, mungkin itu kebanyakan orang akan berpikir seperti itu. Sementara tidak ada uang buat belanja, sementara tidak ada uang buat untuk beli beras, sementara tidak ada uang untuk beli sayur, sementara tidak ada uang untuk beli minyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masa harus ngutang sih? Terus kalaupun ngutang di mana? Kita bingung, bukan? Saudaraku, itu banyak yang dialami oleh orang hari-hari ini. Dia kebingungan karena apa? Karena hidupnya selalu tidak berkecukupan hari lepas hari. Dia sudah bekerja keras dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tapi tidak cukup untuk hidup. Harus bagaimana lagi Tuhan? Kerja apa lagi yang bisa buat hidup kita cukup dan tidak mengalami kekurangan? Saudaraku, mari kita belajar dari Maria, Ibu Yesus. Kita belajar dari keteladanan Maria, Ibu Yesus. Ibu yang bijak, ibu yang punya hikmat, ibu yang dipenuhi dengan roh. Ketika terjadi masalah, ketika terjadi kekurangan, ketika terjadi kesulitan dalam kehidupan orang yang dilihat di sekelilingnya, ia mendatangi Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Yesus merespon walaupun cuma satu pernyataan, mereka kehabisan anggur. Yesus responnya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Jadi waktunya belum tiba untuk membuat satu perkara yang membuat dia dikenal lebih banyak pada waktu itu, karena waktunya belum tiba, belum cukup dalam melakukan misinya. Dia datang ke dunia ini. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Ibu Yesus
si Maria ini ketika Yesus bertanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Maria cukup tahu bahwa dia cukup berkata, mereka kehabisan anggur. Maria tahu bahwa kalimatnya tidak jelas, tapi dia juga percaya di situ bahwa Yesus punya respon yang baik, punya respon yang benar dan tepat. Sehingga ibu Yesus itu berkata kepada pelayan-pelayan pada waktu itu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Saudaraku, Maria percaya, ibu Yesus percaya bahwa Yesus akan memberikan sebuah perintah. Yesus akan memberikan sebuah kata-kata yang membuat mereka menerima jawaban. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan diceritakan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adatnya orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saudaraku, ada tempayan yang untuk menaruh air yang isinya 2-3 buyung. Ada 6 tempayan. Periksa apa yang masih ada pada kita. Periksa apa yang masih ada padamu. Coba periksa sekali lagi apa yang ada padamu. Seperti pada kasus ini, peristiwa ini, di situ ada 6 tempayan yang mereka lihat. Karena tempayan itu tempatnya air, untuk menampung air. Maka di situ diceritakan selanjutnya ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Inilah perintah Yesus ketika terjadi masalah, ya, ketika mereka kehabisan anggur karena semua persediaan sudah dikeluarkan. Di situ yang ada cuma tempayan yang kosong. Di situ Yesus memberikan satu perintah, satu kebenaran, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudaraku, yang dilaporin kehabisan anggur. Yang Yesus katakan, Yesus perintahkan adalah supaya mengisi tempayan itu dengan air. Gak nyambung sepertinya. Saudaraku, bukankah kita sepertinya tidak nyambung ketika kita berdoa kepada Tuhan? Kita berdoa A, Tuhan menjawabnya B. Ya? Kita kekurangan anggur, yang dikasih Tuhan adalah di depan fakta mata kita adalah air. Dan kita lihat, mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka taat terhadap apa yang menjadi perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu adalah sabda. Perkataan Yesus itu adalah firman. Jika orang yang melakukan firman dikatakan diberkatilah dia, berbahagialah dia, orang yang melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang tidak ada faedahnya. Iman yang tidak menguntungkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini mereka percaya, pelayan-pelayan itu percaya, mereka mengisinya sampai penuh dengan air. 6 tempayan yang ada di situ. Apa yang diperintahkan Yesus segera dilakukannya. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Apa maksudnya? Air disuruh nyedok sementara sudah kehabisan anggur dan pesta sedang berlangsung, bahwa mereka butuh minuman itu. Dan di sini Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, kepada IO-nya, saudaraku. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Apa yang terjadi? Apa yang kita pikirkan, saudaraku? Sementara mereka butuh anggur, di situ disuruh mencedok air dan menunjukkan kepada pemimpin pesta, ini loh supaya diminum maksudnya. Loh, kita berpikir, kita pasti bertanya,
Apa hubungannya mengisi tempayan dengan air padahal mereka sedang kehabisan anggur? Yang diinginkan anggur sementara yang disuruhkan menyediakan air. Tidak masuk akal, bukan? Seringkali semua yang ada depan kita tidak masuk akal dalam pikiran kita apa yang menjadi jawaban Tuhan. Di situ para pelayan menurut apa yang dipesankan oleh Maria ibu Yesus, yaitu apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus. Dia menurut, dia percaya. Ketika Yesus kumpulkan tempayan itu, isi air sampai penuh, dan sekarang cendoklah bawalah kepada pemimpin pesta, suruh dicicip, diicip-icip, apakah air itu rasa anggur? Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin saja bagi Tuhan. Tinggal kita mau percaya atau tidak dengan perkataan firman-Nya. Tinggal kita mau percaya apa yang diperintahkan Yesus atau tidak. Apakah kita mau percaya dengan kebenaran firman Tuhan? Karena yang disebut berbahagialah orang yang memelihara firman Tuhan. Memelihara itu melakukannya, memelihara itu mengamalkannya, memelihara itu bertindak berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu. Hendaklah kamu murah hati, firman Tuhan berkata, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Percayalah saudara bahwa Bapamu di surga adalah murah hati. Tuhan itu pemurah, Tuhan itu penyayang dan pengasih, juga maha pemurah. Karena Bapamu adalah murah hati. Jadi saudara jangan lost God, kecewa. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta apa yang kamu butuhkan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan dan butuhkan, saudaraku. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia akan berkata, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupanku, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Yang terjadi itu untuk kebaikan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya, Tuhan akan menolong kita masuk dalam misinya di dunia ini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dia sudah mengatur rezeki saudara, Dia sudah mengatur berkat untuk saudara, Dia sudah menyiapkan, Dia sudah menyediakan stok logistik yang saudara butuhkan, sudah ready. Tinggal diperintahkan kepada saudara. Jangan sampai saudara mengalami run out, habis-habisan, semua sudah saudara keluarkan dan saudara bingung, semua sudah habis. Tapi percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah mengatur hal yang terbaik buat kehidupan saudara, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Saudaraku, Yesaya 38 ayat 17, sesungguhnya penderitaan yang baik menjadi keselamatan bagiku. Penderitaanmu adalah jalan masuk engkau mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mengandalkan dirimu sendiri, tapi andalkan Tuhan dalam segala perkaramu. Sesungguhnya penderitaan yang baik menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Kita diambil, diselamatkan oleh Tuhan melalui penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, kehabisan semua yang kita punya. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku dari jauh, segala dosaku jauh dari hadapanmu, supaya kita dimurnikan
suci di hadapan Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Ku hidup karenamu, hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kecelakaan itu, saudaraku, bukan buatan Tuhan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kecelakaan itu adalah supaya engkau belajar hidup yang benar, supaya engkau bisa belajar percaya kepada Tuhan. Ketika semua berantakan, rencanamu berantakan, semua hasil porak-poranda tidak menghasilkan yang lebih baik, saudara kembali kepada Tuhan di jalan yang benar. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap saudara membaca firman Tuhan setiap hari. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan dari nasi saja, bukan dari makanan saja, tapi manusia hidup dari kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Tetap nikmati kebenaran firman Tuhan dan belajarlah percaya, bertindak di sana, dan melakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam tindakan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya saudara tetap percaya bahwa Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk saudara. Jika kau percaya hari ini, saya mau berdoa kiranya Tuhan memberikan jawaban yang memuaskan hatimu sesuai dengan perkenanan Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, saudara yang hari ini sedang dalam bergumul, kekurangan, kesulitan, dalam pergumulan masalah hidup dan keluarga dan pekerjaan, tetap ingat bahwa Tuhan sudah selamatkan hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, jika kau percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan hidupmu, Tuhan sanggup menyelamatkan keluargamu, Tuhan sanggup menyelamatkan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, kesulitan itu Tuhan angkat, Tuhan singkirkan. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati semua yang engkau kerjakan dari A sampai Z. Di dalam berkat nama Yesus, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Di dalam berkat nama Yesus, saudara yang hari ini berkumpul dengan keluargamu, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan berikan pemulihan. Tuhan berikan kuasamu untuk mereka mengalami damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, mereka tidak merasa khawatir lagi. Ada sukacita. Dalam berkat nama Yesus, diperintahkan mendatangi hidupmu dan keluarga. Saudara yang bergumul dengan pekerjaan, saudara kau percaya, tetap percaya dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati, memelihara hidupmu. Sementara engkau tetap memelihara firman Tuhan, sementara engkau tetap melakukan firman Tuhan, sementara engkau tetap melakukan firman Tuhan dan memelihara, mengamalkannya, Tuhan sudah memelihara hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah saudara yang datang di dalam berkat nama Tuhan. Jika engkau mendengarkan baik-baik hari ini firman Tuhan, diberkatilah apa yang menjadi masalah dan kebutuhan hidup. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan yang sanggup memberikan berkat yang baru setiap pagi, setiap hari. Dalam berkat nama Yesus, jika kau percaya hidupmu, dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu,
perusahaan di mana engkau kerja. Diberkati apa yang menjadi usaha dan jerih-lelamu dalam berkat nama Yesus. Tuhan sanggup membawamu untuk mengalami keuntungan demi keuntungan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, sekiranya Tuhan memberikan perkenanan dalam pekerjaanmu. Dalam nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Saudara percaya, katakan amin, amin, amin. Haleluya, shalom.